Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita masih dapat berkumpul tempat ini untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini adalah ibadah hari Pentakosta, di mana Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Dan di situ dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan meninggalkan kita sendirian, yatim piatu. Tetapi dia mengirim seorang penolong, seorang penghibur, adalah Roh Kudus. Sepanjang 10 malam kita berdoa masing-masing di rumah. Dan saat ini merupakan hari Pentakosta, di mana kita boleh mengalami kemenangan yang sudah Yesus berikan bagi saya dan saudara. Dan pagi hari ini kita mau meluangkan waktu kita untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu dilawati oleh-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami rindu untuk mengagungkan akan kebesaran nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian, sembah dan syukur kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu setiap kerinduan kami Tuhan. Karena kami rindu untuk mengagungkan dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, hari Pentakosta pada pagi hari ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga tamatnya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang pimpin, Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
amat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa amat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Jamah kami Tuhan, jamah kami, penuhi kami dengan kuasa amat tinggi. Kami mau menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan di tempat-Mu yang kudus. Ku menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan terjadi di sini. Kami percaya mujizat-Mu dinyatakan. Kami percaya kelepasan dinyatakan. Kami mengalami kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kekuatanku, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, haleluya, Kau hadir di sini, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, haleluya. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, amin, haleluya. terjadi di Katakan sini. sekali lagi, ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatanku Hanya dalam hadirat Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau
Terima kasih Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau hadir di sini Tuhan, memenuhi setiap hati kami masing-masing Tuhan. Kami merasakan kuasa Allah, lawatan Allah dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah ke depan Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, yang memampukan iman percaya kami untuk tetap berharap dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan, kami boleh menerima berkat-berkat daripada Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang ikut ibadah ini melalui live streaming di laman Facebook, dan semua umat Tuhan yang ada dimanapun berada yang sedang ikut dalam ibadah ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk ada sampai pada saat ini sebagaimana kita ada. Adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, karena tidak semua orang dapat menikmati kesempatan itu. Sebab kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, jutaan orang sudah meninggal, sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghirup udara. Di Indonesia angka kematian sudah mencapai 1.000 lebih, ya. Dan kita menyaksikan tayangan televisi masih terus bertambah orang yang terkonfirmasi. Kita terus berdoa kiranya Tuhan memelihara kita semua, menolong kita semua, memberkati kita semua. Nah, kalau kesempatan ini kita boleh ada, mari kita pergunakan waktu dengan baik untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari Pentakosta. 2000 tahun yang silam, Yesus telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ya, di kamar loteng Yerusalem, para murid berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus, dan mereka alami kepenuhan Roh Kudus pada waktu itu. Ya, mereka yang tadinya tidak mengerti bahasa-bahasa, ya, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing, bahasa yang tidak mereka ketahui, karena
dikaruniakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai tanda mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, 2000 tahun yang silam. Dan saat ini kita peringati hari ketuanan Roh Kudus. Ya, hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana seseorang yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus turun untuk memperlengkapi kehidupan gereja Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk melihat ayat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang hari Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan saya bacakan buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini sejarah atau cerita tentang hari Pentakosta. Sepeninggal Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian para murid dan orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, Tuhan meninggalkan janji kepada mereka bahwa mereka tidak akan sendirian, bahwa akan ada penolong yang lain yang akan menyertai mereka. Ya, sehingga pada waktu Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid ada pada masa penantian. Mereka menunggu waktunya untuk mereka menerima janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam kesungguh-sungguhan hati mereka berkumpul di satu tempat namanya kamar loteng Yerusalem. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan. Pada hari yang ke-10 mereka berdoa, janji Tuhan dinyatakan, Roh Kudus dicurahkan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya, mereka alami, mereka terima. Pencurahan kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Sehingga firman Tuhan katakan di sini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Murid-murid dan orang-orang percaya semuanya duduk berdoa dengan sungguh-sungguh. Cara berdoa mereka mungkin ya seperti orang menyembah Tuhan. Mereka mengangkat tangan, berdoa, bernyanyi, ya. Secara tiba-tiba pengalaman supranatural itu terjadi. Pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya itu terjadi di kehidupan mereka. Taunya mereka hanya taunya menyembah, taunya memuji Tuhan, taunya berdoa, meminta kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus dicurahkan, kiranya Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka.
Dan secara tiba-tiba ada sebuah pengalaman yang luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ruangan di tempat di mana mereka duduk dan berdoa, ruangan di tempat di mana mereka duduk menyembah Tuhan, tiba-tiba terasa ada seperti tiupan angin keras melanda ruangan itu. Saudara bisa bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dengan kita kalau di ruangan ini, ruangan yang kecil ini, yang kita tahu tembok kanan kiri depan belakang atas bawah tidak ada ventilasinya, tapi tiba-tiba ada angin yang berputar. Tiba-tiba ada angin yang berputar memenuhi ruangan ini. Kira-kira apa perasaan kita? Ya, nggak ada ruang untuk angin bisa masuk, kecuali AC yang dinyalakan. Dia mengeluarkan angin sepoi-sepoi, sehingga kadang-kadang membuat kita ngantuk. Ya, tiba-tiba ruangan ini dipenuhi dengan angin yang keras, melanda, berputar, sehingga orang-orang atau murid-murid yang ada pada waktu itu, mereka yang fokus menyembah dengan sungguh-sungguh, berdoa memuji Tuhan, mengalami sebuah pengalaman yang aneh dalam kehidupan mereka. Tiba-tiba mereka berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain, sesuatu yang mungkin mereka belum pernah dengar sebelumnya, yang belum pernah mereka katakan sebelumnya, tapi itu terjadi. Mereka mulai berkata-kata. Ada yang berkata dalam bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, bahasa-bahasa yang tadinya mereka tidak pernah pakai. Terjadi di ruangan ini ketika Roh Kudus memenuhi. Bisa jadi tiba-tiba kita berdoa lagi menyembah sungguh-sungguh, sudah ada yang berkata-kata yang tadinya nggak ngerti bahasa Manado sudah mulai berbahasa Manado. Ya, yang kita yang bukan orang Chinese tiba-tiba sudah berbahasa Cina. Ya, yang kita nggak ngerti bahasa India tiba-tiba sudah berbahasa India. Ya, karena karunia ada Roh Kudus yang hinggap. Dan kita tidak berbicara oleh karena keinginan kita untuk berbicara. Kita berbicara oleh karena ada Roh Kudus yang memenuhi kita, yang mendorong lidah kita untuk berbicara, sehingga kita berbicara sesuatu yang belum pernah kita bicarakan, yang belum pernah kita pikirkan. Karena ada Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Karunia, menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Dan itu terjadi di hari Pentakosta, 10 hari setelah Kristus naik ke surga. Janjinya digenapi, memberikan penolong yang lain kepada orang-orang percaya. Kenapa pentingnya kuasa Roh Kudus? Apa pentingnya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Sebegitu pentingnya sehingga Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ada hal yang Tuhan Yesus sudah tahu lebih dulu. Ada hal yang Tuhan Yesus sudah mengerti lebih dulu. Sehingga ketika dia mau terangkat ke surga, dia memastikan para murid-muridnya bahwa kamu tidak akan sendirian. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan mengutus penolong yang lain, akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan janji itu yang Yesus katakan adalah Roh Kudus. Hari ini kita peringati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Peranan penting dalam kehidupan gereja Tuhan, peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, sehingga
Sehingga Yesus memastikan bahwa dia harus mengutus Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, ayat yang sering kali kita dengar dan kita baca. Dia berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan Yesus tahu peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan. Itu sebabnya dia janjikan Roh Kudus dicurahkan. Apa pentingnya? Dia katakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Yesus sudah tahu bahwa murid-murid akan mengalami tantangan yang sangat berat. Yesus sudah tahu bahwa murid-murid akan mengalami pergumulan yang sangat berat ketika mereka menerima amanat agung untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan pesan kabar baik. Dia sudah tahu murid-murid akan alami pergumulan yang sangat berat. Itu sebabnya Roh Kudus diutus oleh Bapa turun ke dalam dunia untuk menyertai orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya menerima kuasa kemampuan keberanian untuk menyampaikan pesan, kuasa kemampuan keberanian untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan amanat agung kepada banyak orang. Pentingnya peranan Roh Kudus karena dia memberikan kita kuasa, kemampuan. Pada minggu yang lalu dalam ibadah live streaming saya menjelaskan hal ini. Apa pengertian dari kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita diberikan daya, kemampuan, kekuatan. Kita diberikan hak, sehingga kita punya otoritas di setiap pelayanan pemberitaan kebenaran firman Allah. Nah sekarang pada saat ini saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, apa peranan penting dalam kehidupan kita, Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan? Yang pertama adalah Roh Kudus diutus oleh Bapa, oleh Tuhan untuk menyertai orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 sampai ayat 17, dia katakan begini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah janji Allah, janji Kristus kepada murid-muridnya, kepada kita orang percaya, tentang peranan Roh Kudus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, dia mengutus penolong yang lain, Yesus atau Allah dalam rupa Roh Kudus, untuk menyertai, untuk mengiringi perjalanan kita, untuk memastikan iman kita berjalan dengan baik, iman kita bertumbuh dengan baik. Maka dia utus Roh Kudus untuk menyertai kita. Kalau kita menyadari, kita memahami, kita membuka hati, Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan kita. Dan kalau dia tinggal di kehidupan kita, kemanapun kita pergi, dia ada bersama dengan kita. Kemanapun kita berada, dia ada bersama dengan kita. Dalam setiap aktivitas kita, di pekerjaan kita, Roh Kudus ada dan menyertai kita. Di waktu kita tidur, di waktu kita bekerja, Roh Kudus menyertai kita. Di setiap kita membuat rencana kehidupan kita, Roh Kudus menyertai kita.
Dia ada. Karena itulah maksud dan tujuannya kuasa Roh Kudus dicurahkan. Dia menyertai orang-orang percaya. Ya. Bagian yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setelah dia menyertai, setelah dia ada bersama dengan kita, apa maksud tujuannya? Roh Kudus menyertai orang percaya, tujuannya apa? Cuman sekedar mengamatikah? Hanya sekedar melihatkah? Oh iya, ini si Ronald hari ini dia melakukan kebaikan, dia amati. Oh iya, hari ini Epin bekerja, ya, dia bekerja dengan jujur, ya, Roh Kudus jempolin, ya. Oh hari ini emak ditinggal sama engkong, tapi emak tetap punya pengharapan. Roh Kudus kasih jempol, ya, dia amati. Tapi Roh Kudus apakah hanya sekedar mengamati, sekedar melihat keberadaan kehidupan orang percaya? Hari ini kita benar atau tidak? Besok kita berbuat dosa atau tidak? Dia amati terus sampai di situ kah? Tidak. Roh Kudus tidak hanya sekedar mengamati, melihat keberadaan kehidupan kita, ya, penyertaannya dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal bagian yang kedua, peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah menginsafkan kita. Menginsafkan kita. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, dia katakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus yang tinggal di kehidupan kita, dia menyertai kita kemanapun kita pergi dan berada. Penyertaan itu bukan sekedar ikut serta, dia mengamati apa yang terjadi dengan kehidupan kita, tapi dia pun berperan untuk menginsafkan kita. Sudah jadi rahasia umum kita manusia terbatas. Sudah jadi rahasia umum kita manusia tidak lepas dari kelalaian. Ya, saya sudah sangat bergumul, sudah sangat berjuang. Bagaimana kalau nyetir disalip orang nggak perlu marah? Saya sudah dari rumah saya sudah berdoa sebelum jalan, sudah bertuhan lindungi dalam perjalanan, kuasai diri hambamu supaya tidak terjebak dalam kemarahan. Tapi begitu jalan, tiba-tiba kejadian juga. Disalip, wah, dipepetin, masih marah, ya, masih suka keceplosan. Tapi begitu marah, kalau orang yang disertai oleh Roh Kudus itu pasti diinsafkan. Dia ingatkan, kan tadi sudah komitmen tidak marah, kok marah? Oh ya, saya harus dari Tuhan, ampuni saya sudah marah lagi Tuhan. Dia sadarkan. Tapi kalau orang yang tidak disertai Roh Kudus, marah, cuek aja dia. Marah-marah aja. Dia nggak ngerti itu dosa atau tidak. Tapi kalau orang yang disertai oleh Roh Kudus punya peranan untuk menginsafkan. Kadang-kadang tiba-tiba tanpa sadar kita sudah nggak jujur, ya, sama atasan. Dari mana kamu? Habis ngirim barang di sana, Pak, padahal habis nongkrong. Kenapa? Karena kita takut dimarahin. Sudah nggak jujur kan? Dosa. Kalau ada Roh Kudus, pasti diinsafkan. Hari ini kamu nggak jujur loh sama atasan. Nggak boleh begitu. Sadar dong, tobat. Ya, kita disadarkan. Oh ya, Tuhan ampuni, maafkan saya Tuhan, udah bohong Tuhan, maafkan saya udah bohong. Ya, Tuhan sadarkan. Itu peranan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus mau pastikan kita berjalan dalam kebenaran. Dia tidak mau kita terjebak karena dosa
kalaupun kita anggap dosa kecil, semakin kecil kita anggap dosa, tapi kalau tidak disadari, semakin hari kita buat dosa kecil, dan tanpa kita sadari, tanpa pernah diinsafkan oleh Roh Kudus, kita akan terjebak pada satu keadaan di mana dosa itu sudah menggunung dan sulit untuk diinsafi lagi. Kata, kalau kita naik kapal dan kita jadi pengemudi kapalnya, jadi kapten kapalnya, ya, kita punya target tujuannya, misalnya nih tujuannya Jakarta, tapi kemudi kapalnya tanpa kita sadari itu sudah keserong sedikit, ya, serong sedikit. Saudara bisa bayangkan kalau serong sedikit tanpa disadari, dia jalan, nggak apa-apa, serong sedikit jalan terus, tapi semakin jauh dia berjalan, serongnya itu akan semakin jauh. Pada akhirnya kapal tidak sampai pada targetnya yang jalan lurus, tapi karena serong dari awalnya sudah sedikit, akhirnya dia sampai pada tujuan yang salah. Kenapa? Karena sesuatu yang kecil tak disadari dan tidak diinsafi. Roh Kudus punya peranan. Serongnya kecil sedikit yang kita anggap sepele, Roh Kudus akan ingatkan, hati-hati, salah sedikitmu akan menghancurkan hidupmu, salah sedikitmu akan membinasakan hidupmu. Itulah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka orang kalau dia dipimpin oleh Roh Kudus, kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, dia akan selalu insaf, sadar. Kita bukan manusia sempurna, bukan manusia super power yang bisa selalu benar, tetapi itulah pentingnya Roh Kudus. Hal kecil yang kita tanpa sadari atau kita sadar dan kita anggap sepele, kalau ada Roh Kudus dia akan ingatkan, hati-hati, itu akan membinasakan. Kenapa? Karena dari satu dosa kecil bisa menciptakan banyak dosa yang lain. Satu kebohongan kecil bisa menciptakan kebohongan yang lain, ya. Dan itu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia mau memastikan kita berjalan lurus seiring searah dengan apa yang Tuhan mau. Dalam ayat yang kita baca sini, di ayat yang barusan kita baca, Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-8, dia katakan begini, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia ingatkan kita tentang dosa, dia ingatkan kita tentang kebenaran. Nah, ini hebatnya Roh Kudus. Dia tidak cuma sekedar beritahu bahwa kita sudah salah, tapi dia juga tunjukkan begini loh yang benar. Ya. Dia kasih tahu, kamu tadi kamu bohongin atasan, bagusnya begini, kamu ceritanya begini. Dia kasih tahu, dia berikan kita pengertian, dia menunjukkan kita jalan yang benar. Ya, menginsafkan kita akan dosa, kebenaran. Dia juga kasih tahu tentang akibat dari ketika kita melakukan sesuatu. Dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia beritahu kita, kamu sudah salah, benarnya begini. Kalau kamu tetap salah, penghakimannya, hukumannya begini. Dia kasih tahu. Tapi kalau kamu melakukan hal yang benar, ada mahkota yang akan kamu terima, ada penghargaan yang akan kamu terima. Dia insafkan kita, dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah hebatnya Roh Kudus. Dia beritahu semua sebab dan akibatnya. Dia beritahu tentang dosa kita. Dia beritahu tentang kebenarannya, harusnya seperti apa kita hidup. Dia beritahu juga kepada kita apa sebab dan akibatnya yang akan terjadi ketika kita memilih pilihan dengan keputusan kita sendiri. Benar atau salah, akibatnya adalah Tuhan kasih tahu. Jadi Roh Kudus dalam penyertaannya kepada kita orang percaya, dia punya target penginsafan. Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia memastikan kita menjadi ahli waris. Dia memastikan kita menjadi
anak-anak Allah. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan begini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi peranan penting Roh Kudus dalam kehidupan gereja Tuhan, yang pertama, dia menyertai kita. Kalau sudah bicara tentang penyertaan, itu sudah include, termasuk dia melindungi, dia menjaga, dia memelihara, dia memberkati kita. Ya. Dia menginsafkan kita, menyadarkan kita, membuat kita bertobat di hadapan Tuhan. Dan kalau orang tidak pernah sadar akan dosanya, berarti dia tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah. Dia tidak pernah dipenuhi oleh Roh Allah. Tapi kalau kita sering dibuat sadar akan kesalahan, itu tanda bahwa kita disertai oleh Roh Kudus. Kalau orang sudah bikin dosa, dia santai saja, dosa itu dirasa tidak apa-apa, nah itu kita pertanyakan, ini orang dipimpin oleh Roh Allah, disertai oleh Roh Allah atau tidak. Tapi kalau kita sering kali merasa bersalah, aduh tadi saya sudah omelin orang, aduh tadi saya sudah salah, aduh tadi saya sudah bohongin orang, nah dan kita mulai, Tuhan ampuni saya, itu bukti Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk sadar, menginsafkan kita. Jadi untuk membuktikan apakah saya ini anak Tuhan, untuk membuktikan apakah saya ini orang percaya, untuk membuktikan apakah saya ini orang pilihan Allah, tandanya cuma itu. Kita masih merasa bersalah enggak? Kita masih merasa insaf enggak? Kita masih merasa bertobat enggak ketika kita sudah salah? Masih diingatkan enggak ketika kita sudah salah? Tapi kalau sudah tidak pernah diingatkan, kita marah seolah-olah tidak ada apa-apa, kita sudah bohongin orang sudah seolah tidak ada apa-apa, kita sudah melakukan dosa dan seolah-olah tidak merasa apa-apa, maka kita harus pertanyakan, kita anak Tuhan atau tidak. Tapi kalau ada desakan hati nurani, tadi kamu baru salah, bertobat, kita ampuni saya Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita, Roh Kudus ada tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Dan dia, ketika dia memimpin kita, menyertai kita, dia memastikan kita menjadi anak-anak Allah. Nggak perlu dipertanyakan lagi apa manfaatnya, apa maknanya kita jadi anak Allah. Kalau saya punya anak dan saya punya harta warisan, nggak mungkin harta waris saya kasih kepada orang lain. Saya pasti kasih kepada anak saya. Bapak di surga punya banyak kekayaan, Bapak di surga punya banyak hal yang dimiliki, dan semua hal yang dimiliki dia pasti wariskan kepada yang disebut anak. Amin. Dia pasti wariskan kepada orang yang telah ditetapkan sebagai anak. Saudara dan saya adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah, adalah orang yang selalu insaf akan dosa, adalah orang yang selalu dipimpin, disertai oleh Roh Kudus. Kita dipastikan menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Itu hal yang pasti, tidak mungkin ada keraguan di dalamnya. Kita semua adalah ahli waris. Saat Roh Kudus memenuhi kita, memimpin kita, menyertai kita, memenuhi kita, pastikan saudara saya menerima semua harta kekayaan surgawi. Semua yang Tuhan punya jadi bagian kehidupan saudara dan saya. Sebabnya pada kesempatan ini, di momen yang kita memperingati hari ketuahan Roh Kudus, pastikan kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Pastikan kita mengalami urapan kuasa Roh Kudus. Ya, pastikan kita menikmati, merasakan bahwa Dia menyertai kehidupan kita. Dia memimpin kehidupan kita. Tolak ukurnya adalah apakah setiap hal yang kita lakukan ada kesadaran. Ketika kita melakukan dosa, kita sadar atau tidak? Apakah Roh Kudus mengingatkan atau tidak? Kalau Dia mengingatkan, maka nikmatilah hidup bersama dengan kuasa Roh Kudus.
Tapi selama engkau merasa tidak bersalah ketika kita sudah melakukan dosa, maka disitulah kita harus minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berikan aku Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menuntun kita pada kebenaran. Hanya Roh Kudus yang mampu menjelaskan tentang salah dan dosa kita. Hanya Roh Kudus yang mampu menunjukkan kita semua apa yang akan terjadi di setiap pilihan kehidupan kita. Dan kita percaya, saya yakin, yang membawa saudara dan saya berkumpul di ruangan ini adalah desakan nurani yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita, nggak mungkin kita datang ke gereja, nggak mungkin kita mau cari Tuhan, nggak mungkin kita mau berdoa. Kita percaya diri aja, saya bisa tanpa Tuhan, saya bisa tanpa Roh Kudus, saya bisa hidup dengan semua apa yang saya punya. Nggak perlu saya beribadah, nggak perlu saya datang berdoa. Tapi karena kita sadar dan kita tahu ada Roh Kudus yang mendesak, mendorong nurani kita, hari ini ibadah. Maka kita ada di sini, kita beribadah karena tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kalau demikian, yakinlah bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah hidup kita semakin hari semakin merasakan dan menikmati pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang akan terus menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sehingga kita dimahkotai dengan mahkota kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya undang Ibu Gembala untuk pimpin penyembahan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu memberikan kami kekuatan, yang selalu menghibur kami ya Tuhan. Ya Allah, Roh Kudus, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini ya Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih
kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati dengan kasih Kristus. Bapak Victor akan berdoa. Buka hati Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Haleluya. Kami percaya Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus-Mu begitu manis, begitu lembut, ya Tuhan. Akan kami pelihara Roh Kudus-Mu di dalam tubuh kami, ya Tuhan. Tuhan, haleluya Yesus. Ampuni dosa kami, ya Tuhan. Ampuni dosa kami semua ini, ya Tuhan. Kami ini hanya manusia biasa, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang selalu tidak mengerti apa-apa, Tuhan. Tapi kami percaya dengan Roh Kudus-Mu hadir di tubuh kami. Begitu besar kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Lewat hamba-Mu yang telah berbicara, Tuhan. Akan kami pelihara Roh Kudus-Mu ini dalam tubuh kami, ya Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Haleluya Tuhan. Engkau baik Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Terima Tuhan. kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, Tuhan. Akan kami tanamkan kebenaran firman-Mu di hati kami, Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kau sungguh baik, Kau baik bagi kami. Terima kasih. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan bicara dengan firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, di mana dia melangkah menebarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Pakai hati beliau dengan lebih heran, Tuhan. Engkau baik Tanda-tanda Bapak. kebenaran Kau akan hadir untuk kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami, Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, ya Tuhan. Berkati istrinya, anak-anaknya, ya Tuhan. Agar anaknya bertumbuh dewasa, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.